Oke, kawan-kawan, jadi hari ini aku akan kasih video lah ya. Video ini tujuannya itu supaya tadi kan di kelas kan kita nggak ada info fokus ya. Kayaknya teman-teman banyak yang masih bingung juga. Jadi ini aku bikin video khusus buat kelas A supaya bisa kebantu buat mahamin fitur-fiturnya dan bisa nonton video ini dulu mungkin sebelum misalnya mau nanya ke aku gitu gimana gimananya akses fitur di LMS ini. Yang pertama, ketika kalian masuk ke link lms.guru.kemdikbud.go.id ini, kalian itu bakal langsung masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini itu terdapat 6 kotak di mana ini adalah 5 mata kuliah dan 1 PPL. Nah, kalau misalnya kita pengen mengakses tugasnya, kalian tinggal pilih salah satu mata kuliah yang pengen kita kerjakan tugasnya. Ambil contoh di sini itu adalah yang filosofi pendidikan. Nah, ketika aku klik filosofi pendidikan, itu kalau kita scroll ke bawah, dia bakal ada tulisan topik 1, 2 UTS, topik 3, 4 UAS gitu ya. Nah, itu kalian bisa pilih dari topik yang pengen kalian kerjakan dulu. Biasanya khusus untuk topik ini sih dia tuh nggak ada batasan ya, maksudnya kita bisa lompat-lompat mau mulai dari topik 2, 3 atau 4 dulu. Karena untuk kalau kita bandingkan dengan yang di sini itu ya, prinsip pengajaran asesmen 1, kita nggak bisa akses mode topik kedua sebelum kita menyelesaikan topik pertama. Jadi kayak gitu. Cuman kalau di filosofi pendidikan ternyata bisa kita akses modul apa topik-topik lainnya secara random. Nah, kayak jadi kita ambil contoh pengen ngerjain salah satu tugas di topik satu. Nah, di topik satu ya. Nah, di topik satu ini tugas kita itu sebenarnya adalah untuk nonton video lalu kita diminta untuk menuliskan refleksi. Nah, ini karena posisinya aku udah ngumpulin, maka keterangan di sini itu aku udah submitted, artinya itu sudah dikumpulkan. Nah, mari kita kasih contoh soal yang tugas yang belum aku kerjakan aja. Nah, di sini tugasnya itu adalah untuk membaca PDF gitu ya, membaca PDF, lalu dari setelah membaca PDF itu kita diminta untuk membuat refleksi kritis tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Nah, cara ngejawabnya itu sebenarnya kita bisa cek terlebih dahulu di sini nih, di bawahnya ini ada tulisan petunjuk pengiriman lembar kerja. Nah, di sini kalau kita lihat, simpanlah lembar kerja dalam format PDF. Kemudian simpanlah hasil kerja di Google Drive, kemudian bagikan atau share salin copy tautan linknya. Klik tombol Start atau Assignment yang ada di bagian atas, tuliskan link tautan hasil di Google Drive di text entry, lalu klik tombol untuk menyimpan. Maksudnya itu adalah, misalnya nih kalian ngetiknya itu tuh apa namanya di Word gitu ya. Lalu dari Word ini kalian apa namanya bikin jadi PDF. Nah, lalu PDF-nya itu kalian upload ke ini ke Google Drive. Nah, dari Google Drive ini kalian nanti ambil linknya. Ini contoh karena aku belum ada yang pakai PDF ya. Ini contoh gitu. Em, ini kita tapi caranya sama buat ngambil linknya itu adalah klik yang share. Nah, pertama kita harus atur dulu link tersebut ya, teman-teman. Jadi awal mulanya itu dia nanti pasti general access-nya itu adalah yang restricted. Nah, kita harus ubah dulu yang dari restricted ini menjadi anyone with the link supaya nanti dosen-dosennya pun bisa mengakses file tersebut. Nah, lalu dari mode viewer kita ubah ke editor karena barangkali nanti dosennya itu mau ngotak-ngatik file kita karena kan kita nggak tahu ya gitu. Selanjutnya klik copy link. Setelah copy link klik done. Kemudian ikutin deh step selanjutnya itu klik tombol start assignment. Tinggal kita klik start assignment, nanti fitur text entry ini itu bakal muncul. Nah, selanjutnya kita tinggal klik insert, kemudian kita pilih yang link, kemudian kita pilih yang external link. Nah, itu di sini kita ketik judul file kita tuh apa.
aku biasanya patokannya itu di sini. Ini kan kita lagi ngerjain topik pertama, tugas kedua mengenai eksplorasi konsep. Nah, jadi tinggal tulis ulang dulu T1 titik 2 titik eksplorasi konsep, lalu strip, lalu kasih nama masing-masing. Ini aku kasih nama aku, Meski Renaldi. Nah, udah, kalian tinggal copy paste link tersebut ke bagian bawah, lalu klik dan juga. Nah, jadi udah tercantum deh link kalian di sini. Nah, tetapi apa namanya? Kalau misalnya kalian pengen hapus, itu kalian tinggal klik satu kali di link tersebut, lalu kalian remove link. Nanti linknya bakal hilang dan tinggal kalian hapus saja. Tapi kalau udah yakin dengan jawabannya, linknya juga udah mau diubah-ubah lagi, berarti kalian tinggal klik submit assignment. Nanti keterangan di sini bakal muncul bahwa kalian itu sudah submitted. Oke. Lalu belum ya. Kemudian aku akan coba juga jelasin yang ini untuk to do dan umpan balik terbaru. Jadi untuk to do itu sebenarnya adalah tampilan yang muncul karena kita udah ngotak-ngatik kalender. Nah, jadi ini kan ada fitur kalendernya. Di sini kita itu bisa buat kayak semacam note gitu, pengingat gitu ya, sehari-hari kita. Contoh ini aku ada bikin note untuk hari ini, itu pertemuan pertama. Kemudian detailsnya itu adalah PPD, pembelajaran filsafat pendidikan dan literasi dasar. Nah, itu tinggal aku klik di situ gitu loh. Misalnya, contoh yang di sini 18 kalau memilih event atau event to do itu sama aja. Itu cara ngisinya deh kayak gitu. Tinggal kalian isi-isi aja sesuai kebutuhan. Nah, kalau mau ngelihat apa yang bisa kita kerjakan hari ini, tuh tinggal ngeklik yang ini nih di to do, lalu kita klik yang lainnya ya, gitu. Aku nggak paham ini kenapa nggak bisa digeser, tapi intinya kayak gitu sih guys. Sedangkan untuk umpan balik itu adalah untuk tugas terakhir yang udah kita kerjakan. Mungkin nanti kalau udah ada dosen yang kasih nilai, itu bakal muncul nilainya di sini. Cuman karena belum ada yang nilai kayaknya ya, maka ini no grade semuanya nilai aku. Jadi itu aja kawan-kawan, kayaknya ya cara untuk mengerjakan di LMS. Kalau misalnya masih ada bingung-bingung, silahkan tonton videonya sampai habis dulu, baru nanti bisa tanya di grup kalau misalnya masih ada yang nggak paham. Oke, selamat mencoba.